Halo teman-teman, aku punya percobaan fisika yang seru nih. Coba kamu dorong dinding rumahmu sekuat-kuatnya. Apa yang terjadi? Dindingnya tidak bergerak bukan? Tapi kamu bisa merasakan kalau dinding tersebut seperti memberikan balasan kepada kamu dengan kekuatan yang sama besar. Masih tidak percaya? Sekarang kita coba dorong dindingnya lagi. Tapi kali ini kamu memakai sepatu roda. Saat mendorong dinding menggunakan sepatu roda, kamu malah terdorong ke arah sebaliknya. Kira-kira mengapa ya? Hal tersebut terjadi karena adanya hukum Newton, tepatnya hukum ketiga Newton. Pada video kali ini, kita akan belajar hukum-hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak. Sir Isaac Newton adalah salah satu ilmuwan berpengaruh terbesar sepanjang masa. Dia merumuskan 3 hukum gerak, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton sering disebut dengan hukum kelembaman. Hukum pertama Newton menyatakan sifat kelembaman dari suatu benda. Bunyi hukum pertama Newton adalah saat suatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam. Dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0, di mana F merupakan resultan gaya. Contoh fenomena hukum Newton 1. Ketika ada sebuah bus yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba direm mendadak. Fenomena ini menggambarkan awalnya penumpang diam di dalam bus, namun karena ada gaya rem yang melawan ke rem ke belakang, menyebabkan resultan gaya tidak 0, sehingga penumpang terdorong ke depan, karena berusaha mempertahankan kelembaman atau inersianya. Pembahasan kali ini tentang hukum 2 Newton. Bunyi pada hukum 2 Newton yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan masanya. Sebagaimana pada klip berikut ini di mana ada seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian ia memberikan sedikit kecepatan, maka sepeda motor yang akan dikendarainya berjalan dengan pelan. Untuk rumus hukum kedua Newton yaitu sigma F sama dengan M dikali A, dengan keterangan F sama dengan gaya dengan satuan N atau Newton, M sama dengan massa dengan satuan kg atau kilogram, dan A sama dengan percepatan dengan satuan M per S kuadrat. Sebagai contoh lain, pada saat melakukan servis pada permainan bola voli yang terdapat pada video, di mana seorang tersebut memberikan gaya yang besar sehingga kecepatan yang dihasilkan juga besar dan massa pada bola tersebut diabaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum 3 Newton. Apa itu hukum 3 Newton? Hukum 3 Newton berkaitan dengan gaya aksi reaksi. Apa itu gaya aksi reaksi? Gaya aksi reaksi maksudnya adalah ketika suatu benda diberikan gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi, yakni gaya yang sama besar tapi arahnya yang berlawanan. Hal tersebut sesuai dengan hukum 3 Newton yang berbunyi jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama namun dengan arah yang berlawanan. Jadi, hukum 3 Newton dapat ditulis dengan bersamaan F aksi sama dengan min F reaksi.
Contoh dari hukum 3 Newton ini adalah pada saat kamu mendayung perahu. Coba perhatikan, sewaktu kamu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kamu kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena adanya gaya aksi yang kita berikan melalui dayung. Sehingga perahu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar tetapi arahnya berlawanan, yaitu dengan bergerak ke depan. Untuk memperdalam materi hukum Newton tentang gerak, marilah kita melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Dimulai dari hukum pertama Newton, kemudian hukum kedua Newton, Kemudian hukum ketiga Newton. Percobaan kali ini adalah mengenai hukum pertama Newton, yaitu untuk mengetahui sifat kelembaban benda dengan cara membandingkan koin di atas kertas yang berada di atas gelas. Kemudian, kertas tersebut dilakukan dua perlakuan, yaitu ditarik secara cepat dan ditarik secara perlahan. Kemudian, apa yang terjadi? Langsung saja pada video pembahasannya. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan yaitu gelas, kertas, dan koin. Untuk langkah percobaannya, yaitu meletakkan kertas dan koin di atas gelas secara berurutan. Nah, untuk selanjutnya dilakukan percobaan yang pertama, yaitu dengan perlakuan kertas ditarik secara perlahan. Kemudian, amati apa yang terjadi pada koin ketika kertas ditarik secara perlahan. Selanjutnya, untuk percobaan yang kedua, dengan perlakuan ketika kertas ditarik secara cepat. Amati apa yang terjadi pada koin ketika kertas ditarik secara cepat. Setelah melakukan percobaan, apa yang dapat kalian simpulkan dari dua kejadian yang berbeda tadi? Jika kita menarik kertas secara perlahan, yang terjadi adalah koin akan jatuh mengikuti kertas. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena koin tersebut bergerak lurus berubah beraturan, dan hal tersebut terjadi karena besarnya resultan gaya yang bekerja pada koin tidak sama dengan 0, sehingga koin tersebut akan bergerak. Tetapi, jika kita menarik kertas secara cepat, yang terjadi adalah koin akan masuk ke dalam gelas. Mengapa bisa terjadi demikian? Hal ini terjadi karena koin berusaha mempertahankan gerakannya, karena resultan gaya yang dihasilkan sama dengan 0. Dan peristiwa ini yang disebut dengan hukum pertama Newton atau hukum kelembaban. Kesimpulannya, suatu benda bergerak tergantung pada gaya yang diberikan. Selanjutnya yaitu contoh sederhana dari hukum 2 Newton. Untuk alat yang digunakan yaitu bola. Pada saat bola ditendang dengan pelan, maka bola tersebut akan menggelinding dengan pelan. Begitu pula pada saat bola ditendang dengan kencang, maka bola tersebut akan menggelinding dengan kencang. Jadi kesimpulan yang didapat dari kedua video tersebut yaitu gaya akan berbanding lurus dengan kecepatan, yang mana apabila kecepatan kecil, maka gaya yang dihasilkan juga kecil, dan apabila kecepatan besar, maka gaya yang dihasilkan juga besar. Sedangkan massa pada benda tersebut akan diabaikan. Selanjutnya, contoh dari hukum 3 Newton. Siapkan 2 balon dengan warna yang berbeda. Lalu, tegakkan balon yang sudah ditiup. Kemudian, lepaskan jepitan jari hingga udara dalam balon bebas keluar dari mulut balon. Lakukan percobaan yang sama dengan balon dalam posisi mendatar dan mulut balon berada di sebelah kiri. Oke, dapat disimpulkan dari hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika suatu gaya diberikan kepada satu benda atau aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan atau reaksi. Akibat dorongan udara dari dalam balon atau gaya aksi, udara dari luar balon memberikan dorongan ke balon atau gaya reaksi. Dorongan yang diberikan udara di luar balon berlawanan dengan dorongan dari udara dalam balon.
Akibatnya, dari dorongan udara di luar balon ini, balon dapat melesat terbang. Oke, sekian percobaan sederhana yang dapat kita lakukan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.